Jis, katanya ada masalah nih buat teman-teman yang udah berbisnis dan udah daftar OSS nih ya. Ya. Nah katanya ketika mau tambah bidang karena bisnisnya berkembang gitu ya. Ya. Oh mau tambah bidang nih di website OSS, tapi error. Nah ini gimana nih? Ya bener ini bener. Banyak orang yang mau menambahkan bidang baru di bisnis teman-teman ini itu kesusahan di OSS-nya. Nah ini apa ya, gimana ya? Tadi kan bisnisnya berkembang nih. Ya, Apakah memang ketika ada bidang baru harus ditambahkan ke OSS atau bisa nyuri-nyuri atau gimana, Jis? ya memang harusnya ditambahkan. Oke. Kalau misalkan kita bisnis, pertama kayak kebunisan deh, pertama bisnisnya jasa desain, maka pilih KBLI jasa desain. Sekarang nambah lagi misalkan jadi narasumber event bisnis, nambah lagi KBLI-nya, jadi misalkan konsultan bisnis. Gitu. Oke. Nah kalau nambah lagi bisnisnya, berkembang lagi, ya kita tambah lagi gitu. Nah yang jadi masalah adalah ternyata banyak orang yang bisnis itu bisnisnya tuh tidak berkembang, dalam artian apa ya, dia tuh pilih KBLI sebanyak-banyaknya gitu. Lebih cenderung ke asal gitu atau gimana? Iya lebih cenderung ke asal. Ya asal aja gitu Asal ya. ini mah, bener banyak ini. Nah saya tuh ada keresahan di situ tuh. Memang benar tambah KBLI itu error gitu kan. Tambah bidang usaha itu sering error di OSS, bener. Tapi kalau saya lihat-lihat nih orang-orang yang mau tambah bidang usaha lah kenapa sangat random sekali, acak sekali gitu pemilihan bidangnya. Oke. Oke, sebelum menjawab apa namanya ini error kenapa gitu ya. Ya, Nah kira-kira kalau kita kan kita mau nambah ini nih bidang. Nah keuntungannya buat kita tuh apa nih selaku pelaku usaha gitu? Biar bisa apa gitu nanti? Apakah nanti kedepannya kita mau ketika kita nambah ini bisa apa namanya buat tambah daftar di Shopee misalkan, Ya, di Tokopedia, ya, di TikTok misalkan kayak gitu. Ya. Apa tuh untungnya? NIB ini memang fungsinya administratif, syarat untuk menuju perizinan berikutnya atau menuju apa ya aktivitas lain lah. Jadi fungsi administrasi gitu. Nah harusnya kita itu bikin NIB itu karena kita mau menghadapi sesuatu nih, udah tahu. Contoh saya mau bikin Shopee Mall nih, butuh NIB yang sesuai dengan akun Shopee saya. Misalkan akun Shopee saya jualan baju, maka NIB saya harus jualan baju nih. Jadi ada keperluan dulu tuh. Ya udahlah kita tambahkan, gitu kan? KBLI-nya gitu, yang sesuai dengan akun Shopee kita jualan baju gitu. Atau ada fungsi lain misalkan, wah saya mau kalau kemarin sih mau jadi agen LPG katanya. Saya butuh NIB nih. Akhirnya bikin gitu. Nah itu oke tuh, bener tuh. Ya berarti kan bukan sekedar ribet, nggak usah apa namanya, nggak usah tambah KBLI aja deh misalnya gitu kan. Ribet misalkan kayak gitu. Ya. Ternyata sebetulnya ada fungsinya gitu Ada ya. Ada fungsinya. Selain hanya administratif gitu kan. Iya. Justru yang datang itu karena memang yang butuh biasanya. Karena kalau nggak ada itu dia nggak bisa gerak tuh bisnisnya. Iya, gitu kan. Gitu benar. Makanya jadi sangat penting. Nah tapi ada juga yang dia nggak tahu mau apa tapi pengen ditambahin aja gitu. Iya. Kacau ini. Ini mah yang asal lah ya tadi ya. Iya, jadi ada orang yang bisnis bidangnya apa? Ya masukin aja lah katanya semuanya yang kira-kiranya kita bisa yang kita bisa garap gitu. Ya cenderungnya. Kok jadi gitu sih gitu? Ini mungkin orang-orang yang pengen ngemonopoli mungkin kayak gitu ya atau gimana ya? Bisa jadi ingin monopoli, bisa terus bisa jadi juga dia memang nggak tahu mau bisnis apa, akhirnya dimasukin semua asal gitu, ya yang mana aja gitu. Gak punya visi bisnisnya gitu ya? Bener. Bahkan di situ kecampur tuh antara
KBLI atau bidang usaha UMKM dan bidang usaha non UMKM. Tercampur bahkan. Tercampur sehingga error lah di OSS. Penyebab masalahnya adalah itu. Kecampur, gitu. bener. Ketika mau daftar KBLI lagi gitu ya, kok ini error sih? Ya. Ternyata tercampur itu. Tercampur gitu ya. itu, bener. Contoh nih ya, contoh ada ya. Dia udah punya NIB. Di situ ditulisnya adalah bisnis fotokopi, bisnis alat tulis, itu UMKM. Tiba-tiba dia ke saya lah, WA. Bang, saya mau daftar tambah KBLI, tambah bidang usaha nggak bisa. Emang bidangnya apa? Ini bang katanya. Saya cek, sebelumnya dia bisnis fotokopi dan alat tulis gitu ya. Tiba-tiba ada mau masukin kelapa sawit gitu. Lah ini kok kelapa sawit mas gitu. Kan sebelumnya ini. Iya mas ini saya sih disuruh katanya. Bidangnya gini. Wah ini mah terlalu. Akhirnya kenapa jadi satu NIB. Nah sedangkan di OSS itu nggak bisa. Kalau misalnya kita daftar akun untuk UMKM. Maka KBLI yang dipilih pun adalah UMKM. Memang gitu. Kategorinya itu. Kategorinya gitu ya. bidang-bidang UMKM. Tapi kalau misalnya kita daftarnya sebagai non UMKM, yang munculnya juga yang non UMKM. Gitu. Ya mungkin itu nanti korporasi atau pertanian atau apa mungkin kayak gitu ya? Biasanya sih di perdagangan besar. Perdagangan besar. Ada tulisannya tuh kalau yang UMKM biasanya perdagangan eceran alat tulis misalkan. Nah kalau misalkan yang non UMKM perdagangan besar alat tulis. Yang skalanya besar gitu ya. Skalanya besar. Nah, terus biasanya yang non UMKM adalah yang produksi. Misalkan teman-teman jualan kosmetik gitu. Jualan kosmetik UMKM bisa sebagai toko kosmetik. Ada itu bidangnya. Tapi kalau teman-teman pilihnya memproduksi kosmetik. Nah, itu udah bukan UMKM itu. Karena produksi kosmetik kan butuh yang namanya ada racikan kimianya di situ, kebersihannya, pabriknya gimana gitu, BPOM-nya dan Iya. Ya teman kita aja kan vendor ke pabrik kayak gitulah ya. Iya, vendor ke pabrik. Ngemaklon gitu. Iya, Ayunatur ya. Pada saat dia mau upgrade ini, yang tadinya kan dia jualannya komunitas tuh. Benar. Ternyata banyak disukain dan laku. Akhirnya ketika mau dipasarin secara luas kan dia akhirnya maklon ke pabrik gitu kan. Ke pabrik untuk produksi besar. Untuk produksi besar gitu kan. Ya itu skalanya udah gede banget tuh, udah masif tuh. Kayak gitu kan. Jadi untuk kategori di pedagang kecil udah ini ibaratnya gitu lah ya, udah nggak masuk nih. Udah nggak masuk, bener. Kayak gitu, harus masuk ke area yang berbeda lagi tuh mah. Ya. Makanya error gitu ya. Bener, makanya error. Kebanyakan tuh protes, bang kok saya mau daftar bidang usaha ini kok gak muncul. Karena bidang usahanya ini tidak sesuai dengan akun OS-nya gitu. Karena akun OS-nya itu kita itu pedagang UMKM eceran. Tadi ya. Ya suku fotokopi misalkan tadi contohnya. Ya fotokopi kalau dihitung-hitung misalkan kan kita bisa ngitung tuh ya kasarnya. Toko alat fotokopi ya ini mah misalkan modal sekian 200 juta misalnya gitu. Pindah ke kelapa sawit nih. Udah beda kelas nih. Beda kelas bener. Wah ini minimal misalkan lahan juga minimal berapa hektar misalkan. 3 hektar, 4 hektar. Benih dan sebagainya. Ini mah butuh minimal 10 M misalkan kayak gitu ya. Bener. Kan terlalu jauh gitu. Terlalu jauh, bener. Nah, jadi teman-teman tuh gimana ya? Maksud saya tuh teman-teman bisnis tuh pertama harus konsisten. Jangan yang wah ada peluang nih, ayo ikutan. Ada peluang nih, ayo ikutan. Jadi gak jelas ini brand mau kemana gitu. Usaha mau bisnis apa? Kalau mau bisnis bidang pertanian ya udah pertanian gitu. Misalkan ya udah. Oke, kelapa sawit, tapi nanti kan perkembangannya bisa ke misalkan kopi, perkebunan kopi, perkebunan coklat, itu masih nyambung tuh, perkebunan, beda pohonnya doang kan? Jangan yang tiba-tiba
perkebunan sawit tiba-tiba saya mau jualan yang UMKM misalkan apa. Iya. Aduh. Di sistemnya aja udah dibedakan kategorinya gitu ya. Iya, itu. Sistemnya aja gitu. Ya ini kalau mau loncat ke situ ya bikin akun baru gitu paling ya. Harusnya bikin akun baru atau kalau USS kan dia berbasisnya satu KTP satu akun. Kalau teman-teman udah bisnisnya non UMKM itu sebaiknya pakai PT. Jadi si akunnya itu atas nama PT. Ibaratnya mah nomor KTP-nya PT gitu ya. Ya. Yang dipakai. Karena kalau PT kan dia satu PT itu bisa bikin NIB gitu. Kalau beda usaha bikin PT lagi. Terus PT juga kan biasanya menjurus ya satu bidang kayak gitu ya. Kalau bidang otomotif biasanya gitu ya. Bener. Nah maksud saya itu kita tuh bisnis tuh harusnya satu bidang yang relevan gitu. Misalkan teman-teman jualan otomotif, ya udah bidang otomotif. Misalkan jualan spare part, ya udah jualan spare part. Mau tambah lagi nih, misalkan ya udah jasa bengkelnya gitu. Jangan yang mencelok-mencelok beda bidang, wah yang itu jadi error. Iya benar. Dan ya di sistem nggak ada kayak gitu ya, nggak difasilitasi. Nggak difasilitasi gitu. benar. Penyebabnya itu. Nah, selain memang kita bisa nih komplain lah ya. Memang error OSS-nya nih. Harusnya sih kan bisa bisnis apa aja gitu. Oke. Tapi teman-teman harus mempertanyakan lagi nih, kenapa saya memasukkan KBLI ini sih gitu. Itu udah jauh ya dari bisnis awal kita kayak gitu ya. Iya, kalaupun memang bisnisnya mau tutup, saya nggak mau bisnis ini lagi deh, mau ganti. Teman-teman bisa melakukan penutupan NIB dulu. Bisa. Bisa ditutup dulu. Bisa ditutup dulu, penutupan NIB-nya dulu, terus bikin NIB baru gitu. Akunnya kayak ditutup ya, dihapus lah ibaratnya ditutup, gitu ya. dihapus dulu, baru nanti NIB baru gitu. Oke. Atau jadi, gimana? Iya jadi nggak bakal error kayak gitu mah. Nggak bakal error, orang misalkan pertama saya bikin bisnis UMKM nih, skala kecil. Bangkrut nih, saya mau coba bisnis ini pertambangan misalkan ya. Mau jadi pertambangan, itu kan bisnis besar dan resiko tinggi, nggak bisa tuh dimasukin ke NIB yang UMKM. Ya udah tutup dulu aja NIB UMKM-nya. Kita buka lagi baru yang NIB non UMKM, baru masukin pertambangan. Iya, benar. Gitu ya caranya ya. Bener. Ya sistemnya karena begitu gitu kan. Iya. Ini mah yang saya pertanyakan tuh, ini orang-orang tuh bisnis gimana sih gitu, kok macam-macam bidangnya gitu. Ya, di satu sisi sistemnya tidak mendukung, di sisi yang lain ini kamu tuh bisnis visinya gimana gitu ya. Visinya gimana, bener. Mau kayak gimana bisnis tuh gitu ya. Bener. Mencelak-mencelak gini gitu. Iya. Bener. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika tidak bisa daftar KBLI bidang baru, salah satunya itu ya errornya di poin yang tadi. Ditambah juga teman-teman tuh gimana nih bisnisnya kayak gitu ya. Bener. Visi misinya tuh gimana? Kok bisa tiba-tiba pindah haluan ke bidang yang lain gitu ya? Pindah haluan ke. Itu perlu dipikirkan kayak gitu ya. Iya. Bahkan ada yang kemarin tuh bulan puasa ada dia yayasan. Yayasan dia buka pesantren, tapi di situ ada KBLI usaha juga. Itu termasuk perkebunan, peternakan, termasuk usaha lain yang UMKM-nya gitu. Sehingga bentrok lah di situ. Ketika mau bikin NIB, wah susah nih bang, ini beda ininya nih gitu, beda kategorinya gitu. Iya. Nah itu ya teman-teman ya, buat teman-teman yang merasakan itu error juga, kemungkinan besar penyebabnya itu kan gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata penyebabnya bukan itu dan teman-teman pengen konsultasi nih Jis ke Kebun Desa nih, bang saya udah lihat-lihat ini ternyata penyebabnya ada yang lain nih kayaknya. Ya. Bisa dicekin enggak sama Kebun Desa? Ya paling enak memang dicekin dulu, karena
si OSS itu tiap orang biasanya errornya beda-beda. Beda-beda. Ada yang errornya apa. Dan kita juga Kebunisen nih gak paham 100% OSS gitu. Dalam artian tidak bisa dijawab spontan. Bang, saya errornya ini, kenapa ya? Oh ya, saya nggak tahu nih, gitu. Iya. Saya harus login dulu, masuk dulu. Nah, yang paling enak adalah dicekin dulu. Nah, buat teman-teman yang bermasalah OSS-nya, teman-teman bisa konsul dulu ke Kebunisen. Habis itu kalau misalkan, bisa nih ditanganin, baru nanti bisa order untuk penyelesaian solusinya, gitu. Iya. Nah, cara ordernya gimana? Bisa langsung WA ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Nah, itu ya teman-temannya gampang banget. Kalau terjadi error dan pusing misalkan, ya udah tinggal hubungi Kebunisen nomornya yang tadi ya. Ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.